Selamat berjumpa kembali dengan saya Antonia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang balans cairan, tentang pengeluaran cairan. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang intake cairan. Pengeluaran cairan atau output itu cairan yang keluar dari tubuh manusia karena suatu proses daripada metabolisme tubuh. Jalur proses atau rute daripada pengeluaran proses metabolisme tubuh kita itu melalui pertama urin atau air kencing, yang kedua insatiable water loss, dalam hal ini juga termasuk keringat, yang ketiga dari melalui feses ya atau tinja. Yang pertama urin. Urin adalah proses pembuangan cairan melalui saluran urinarius sehingga keluar lewat dari dalam tubuh melalui saluran atau sistem urinarius ya. Untuk mengetahui per hari berapa urin yang harus keluar secara normal, maka kita menggunakan rumus 0,5 sampai 1 ml per mililiter kilogram berat badan per jam. Contoh kasus, seorang wanita usia 58 tahun dengan berat badan 60 kg. Berapa urin outputnya per hari? Kita menggunakan rumus tadi 0,5 sampai 1 kg berat badan per jam. Nah, kita ambil yang maksimal, poin yang maksimal yaitu 1. Sehingga tadi 1 ml kali 60 kg berat badan sama dengan 60 ml kilogram per jam atau 60 cc per jam ya, 60 cc per jam. Jika perhitungan per hari jadi 24 jam, maka 60 cc tadi dikali 24 jam sehingga hasilnya menjadi 1440 cc atau mililiter per hari atau per 24 jam. Sehingga inilah yang menjadi hasil urin output kita dengan berat badan 60 kg. Berat badan dengan 60 kg ya. Sekarang kita masuk yang kedua dengan IWL. IWL itu sendiri adalah apa? Cairan yang hilang tanpa diketahui. Banyak macamnya ya yang keluar. Misalnya saat ini bisa kita bernapas, termasuk keringat juga. Saat kita bernapas, kita menghembuskan napas, itu juga kita mengeluarkan cairan itu yang tidak diketahui secara pasti ya. Itu terkategori di dalam IWL. Rumus IWL ada yang normal dalam hal ini tanpa peningkatan suhu, dengan ada rumus yang jika ada orang dengan ada peningkatan suhu tubuh maksudnya ya. Kalau rumus dengan peningkatan suhu itu 10 sampai 15 ml per kali berat badan per hari. Menghitung yaitu dengan berat badan 54 kg itu IWL-nya adalah 810 cc per hari. Sehingga kasus pada seorang laki-laki yang berusia 54 tahun ini dengan panas tinggi ini, dia IWL yang harus kita cari itu adalah 1014 cc per hari. Dari mana? Dari 10% kali cairan yang masuk tadi dikali dengan kenaikan suhu ditambah dengan IWL normal. 120 ini kenaikan itu 1,7 ditambah IWL normal itu 810. Hasilnya menjadi 1014 cc per hari. Nah, untuk anak itu yang tadi kita bicarakan adalah orang dewasa, sedangkan anak berbeda. Anak itu dengan rumus 30 kurang usia dalam tahun mililiter per kilogram per hari. Contoh, anak usia 12 tahun dengan keluhan mual, berat badannya 35 kg ya. Kilogram ini G saja sebenarnya, K tambah K. Berapa IWL-nya? Jadi kita kalikan 30 kurang 12 tadi usianya ya. Kali berapa? Kali 35 berat badannya tadi.
menjadi 630 ml per hari atau 630 cc per hari dengan berat badan 35 kg. Nah, feses. Feses merupakan hasil akhir dari atau pembuangan dari apa yang dari makanan ya, makanan kita makan dan lain-lain. Pengeluaran feses ini berupa air atau cairan sekitar 100 sampai 200 ml per hari. Ini normalnya yang kita tanpa masalah. Kalau ada yang diare berarti beda dengan kondisi khusus, misalnya diare. Feses itu dihitung cairan, berapa yang keluar diperkirakan cair yang keluar. Jadi saat kita BAB kita perkirakan berapa cc. Nah, balance cairan keseimbangan balance cairan ini atau keseimbangan cairan pada prinsipnya itu kita menghitung antara intake harus sama atau seimbang dengan output, atau yang masuk harus sama atau seimbang dengan yang keluar. Yang masuk itu dari mana saja? Yang masuk itu antara lain per oral tadi yang saya waktu pertemuan sebelumnya itu saya sudah jelaskan, yaitu dari makanan, dari minuman, dari parenteral, dari injeksi. Nah, harus sama dengan output atau pengeluaran. Keluarnya itu apa? Urin output, IWL, dan feses. Ini salah ya, LW. Harus IWL. Ini contoh kasus. Seorang laki-laki usia 68 tahun dengan berat badan 65 kg dirawat di ruangan cendana. Diagnosa medis itu gagal jantung. Ia mengatakan sehari ia minum 4 gelas atau dalam hal takaran 800 cc. Dia diberi makan bubur 200 gram, lauk 250 gram, buah 100 gram. Dokter memberi terapi infus 1000 cc per 24 jam dan memberikan injeksi obatnya namanya Lasix 141 ampul per hari, dalam hal ini di malam hari saja. Ini obat-obat golongan furosemid ya. Obat furosemid ya, bukan golongan diuretik. Terpasang kateter urin 700 cc per 24 jam. Dan sampai saat ini belum BAB. Berapa balance cairan? Nah, kita tahu intake harus sama dengan output. Nah, cairan yang masuk itu berapa? Cairan yang keluarnya berapa? Nah, kan ini. Cairan yang masuk ini apa saja? Masuk itu bubur 200 gram, lauk 250 gram. Nah, kalau tadi bubur 200 gram, kita tahu bahwa bubur itu kan harus dikalikan dengan 90%. Jadi kalau 200 kali 90% menjadi 180. Nah, selanjutnya lauk 250. 250 harus dikalikan dengan 60%. Jadinya 150. Buah 100 gram harus dikalikan dan 85%, jadinya 85. Minum tadi itu 4 gelas atau 800 cc. Selanjutnya intake lagi dengan parenteral, infusnya itu 1000 cc ya. Lalu injeksi klasik 1 ampul. Dalam 1 ampul itu isinya 2 cc. Dia hanya dihitung diberi injeksi pada malam hari sekali saja, jadi tetap 2 cc. Maka total intake-nya adalah 180 cc tambah 150 cc tambah 85 cc tambah 800 cc tambah 1000 cc tambah 2 cc menjadi 2215 cc. Sekarang kita lihat lagi outputnya. Tadi urinnya adalah 700 cc. IWL yang kita hitung adalah 975. 975 dari mana? Tadi dari 15 ml dikalikan dengan berat badan 65. Jadinya 97 cc. Feses sampai sekarang belum BAB. Jadi total outputnya adalah 1675 cc. Nah, bagaimana interpretasinya? Kita pada tahu bahwa prinsip balance cairan adalah intake sama atau seimbang dengan output. Intake tadi adalah 2215 ml per hari. Outputnya adalah 1675 per hari. Nah,
Kalau dilihat dari hasil ini, intake-nya lebih banyak daripada output. Artinya, ini pasien mengalami kelebihan cairan. Lebihnya berapa? Lebihnya berarti sekitar 540 cc per hari. Dari mana? Dari 2215 kurang 1675. Hasilnya 540 ml per hari. Bagaimana intervensinya? Ya, kita kurangi intake. Sehingga memang benar, tadi dokter, kemungkinan pasien ini juga ada udem karena kelebihan cairan akan misalnya ada kelebihan dengan pasien itu tuh bengkak, udem, edema sama. Sehingga pasien itu diberi injeksi lasik. Oke, kita sampai di sini. Semoga bermanfaat dan penjelasan saya dapat dipahami. Sukses selalu, salam sehat, Tuhan berkati.